Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi, Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri tentunya. Oke kawan-kawan, gimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja dan senantiasa dalam perlindungan Allah SWT tentunya. Ya, kali ini di kesempatan di sebuah seri ya, prediksi saham. Sebenarnya sih eh, saham yang akan kita analisa saat ini yaitu Panin Life ya atau PNLF itu sendiri sih saya sebenarnya sempat analisa di pekan kemarin, tapi karena ada beberapa hal sehingga saya harus edit lagi dan di tanggal 20 Oktober 2022 di malam hari ini saya buat konten ini ya kan dengan apa harapan sih ini lebih baik gitu dibandingkan konten sebelumnya saya sempat buat gitu. Jadi tapi ini nggak edit ya, saya tetap dengan konten yang seperti biasa saya live via Zoom gitu, saya biasa live via Zoom gitu. Oke, di seri prediksi saham kali ini kita akan menganalisa sebuah saham yaitu Pending Life. Ini memang sempat saya apa ya sempat saya posting sebelumnya di video sebelumnya sih. Nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi buat teman-teman yang penasaran. Saya sempat memproyeksikan harga saham Panin Life itu sendiri gitu. Dan kali ini saya akan mencoba untuk mereview kembali ya, mereview kembali dan kita akan bahas lagi bagaimana dengan prediksi saham PNLF ini sendiri saat ini gitu setelah sekian minggu, sekian bulan kurang lebih ya. Oke, kali ini topik yang akan saya angkat yaitu di antara isu merger dan juga kinerja emiten semester satu gitu guys. Jadi emiten PNLF ini sendiri memang apa ada isu merger gitu ya kan dan juga kinerja emitennya di semester satu itu yang begitu luar biasa melesatnya sahamnya. Sorry, labanya maksud saya. Dan seperti biasa, konten ini disclaimer on, jadi buat teman-teman ya jadikan ini sebagai referensi aja lah. Bukan sebuah acuan untuk mengambil sebuah keputusan, bukan ya, tapi harapan saya bisa menjadi referensi aja sebagai media untuk belajar teman-teman memproyeksi harga saham itu seperti apa sih mudahnya seperti itu. Oke. Kali ini saya seperti biasa saya menggunakan platform RHB Smart versi smartphone ya untuk analisa apa fundamentalnya atau rasio fundamentalnya ya guys ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari ini terlebih dahulu dari apa namanya websitenya dulu ya. Sebenarnya sih gampang banget kok kalau teman-teman mau mencari tahu berita atau sentimen ya sentimen dari saham PNLF ini sendiri atau sebuah saham gitu. Tinggal buka Google ataupun search engine-nya teman-teman masing-masing. Nanti silakan aja langsung aja diketik search langsung sahamnya apa. Ya kan keluar tuh beritanya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini guys. Nah, seperti ini. Jadi seperti ini ya kan. Dan nanti tinggal pilih aja mana berita yang menurut teman-teman itu relevan atau cukup update lah dari pergerakan atau untuk mencari tahu latar belakang saham itu kenapa bergerak gitu. Karena saya yakin apapun saham itu pasti ada yang latar belakangnya kenapa dia itu bergerak. Seperti itu teman-teman. Oke. Oke, seperti ini. Ini menjadi menarik buat saya ya. Saham Panin Group melesat masih isu merger gitu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui untuk PNLF ini sendiri ya, dia sempat dikabarkan ya kabarnya, memang sih ini masih masih harus mengkonfirmasi lagi sih. Kita harus menunggu jadi tidaknya itu ya nanti waktu yang akan menjawabnya ya kan. Nah, kabarnya ya, jadi PNLF ini sendiri atau grup Panin itu dalam hal ini PNLF itu dikabarkan akan diakuisisi gitu oleh beberapa perusahaan finansial dari Jepang gitu guys gitu. Jadi itulah kenapa Sami sempat menjadi apa ya primadona lah seolah-olah menjadi primadona gitu ya kan. Jadi apa namanya ya beberapa perusahaan finance dari Jepang itu seperti UFG Financial Group Incorporation atau MUFG ya kan dan juga terakhir itu dari Sumitomo Mitsui Financial Group Incorporation atau SMFG ya lebih tepatnya gitu. Nah, kalau yang Mitsubishi ini kan ya kita tahu ya terakhir sih memang sih Mitsubishi ini sempat mengakuisisi Bank Danamon gitu. Kalau teman-teman tahu Bank Danamon atau kerjasamanya itu BDMN itu sudah diakuisisi ya, sudah diakuisisi oleh MUFG ini tadi gitu. Jadi asumsinya adalah gitu ketika ada sentimen bahwasanya MUFG ini juga apa namanya akan mengakuisisi kalau misalnya nanti akan mengakuisisi si PNLF maka asumsinya nanti akan digabungkan dimergerkan lagi jadi akan ada merger raksasa gitu antara grup Panin atau dalam hal ini Panin Life dengan Bank Danamon seperti itu guys. Tapi kita ini perlu klarifikasi lagi, maksudnya kita tunggu aja info berikutnya gitu apakah jadi atau tidak seperti itu maksud saya teman-teman. Oke, itu dan yang terakhir bukan yang terakhir sih, kalau baca ngomong berita itu banyak sih sebenarnya gitu.
Tapi yang pasti sih di sini apa namanya? Selain sentimen itu tadi ya, dia sudah diperebutkan dan kalau jadi dimiliki oleh apa Mitsubishi tadi, maka ada kemungkinan dia akan merger dengan Bank Danamon seperti itu. Oke, seperti yang teman-teman ketahui ya, ini PNLF sendiri itu berhasil mencetak laba itu 893,9 miliar rupiah dan kita tahu sempat saya singgung di video sebelumnya ya, tentang PNLF bahwasannya PNLF ini sendiri apa namanya Loh Keng Hong salah satu legenda hidup pasar modal kita itu masuk di grup Panin dalam hal ini PNLF itu salah satunya gitu guys. Nah itu yang menyebabkan ya seolah-olah sentimen gitu guys. Nah ini memang menjadi daya tarik sendiri gitu buat kita. Oke, dan laba bersihnya itu tadi 893,97 miliar rupiah gitu per Juni 2022 atau sepanjang semester 1 di 2022 itu tadi guys gitu. Jadi apa namanya ya kurang lebih mungkin naik sekitar 6,58% ya bila dibandingkan periode yang sama di tahun lalu yaitu 838,73 miliar rupiah gitu. Artinya ini naik sekitar 6,58% laba bersihnya. Seperti itu guys kurang lebihnya. Oke lanjut kita akan langsung saja saya nggak akan lama-lama kita akan langsung saja menganalisa ini ya rasionya. Oke. Oke, seperti biasa kita lanjut aja langsung ya. Saya nggak akan lama-lama di sini. Saya menggunakan platform dari RHB Tresmart versi ini ya, versi smartphone-nya, teman-teman. Sebentar, sebenarnya ada gangguan sepertinya, guys. Oke, seperti ini guys, tampilannya guys. Oke, ini platform RHB Tresmart yang versi smartphone ya. Ini udah fitur terbaru ya. Smart Valuator atau Smart Analyzer dari RHB Sekuritas Indonesia gitu dengan platform RHB Tresmart itu udah cukup komplit gitu untuk kita selaku investor ataupun trader kalau kita mau menganalisa secara rasio fundamentalnya gitu. Ini udah cukup mengcover kita gitu ya kan. Nah, di sini sudah ada menu fundamentalnya juga teman-teman di sini ya. Bisa teman-teman ketahui di sini ya. Kita akan menggunakan EPS, PER, PBVS, mungkin juga ROE, ROA dan juga DER sih gitu. Oke, pertama kita mulai dari EPS-nya di sini ya teman-teman ya semua. Oke, sebentar kita coba ya. Oke, IPS-nya kan 55,83, sedangkan percentage rasionya 12,72. BBVS-nya itu sendiri itu sekitar 0,85 ya, BV-nya ini 835 rupiah. Menarik nilai bukunya. ROE 6,68%, ROA 5,36%, DER-nya ini 0,18 ya. Artinya ini kan kalau kita bilang kalau apa namanya DER itu jangan sampai lebih dari satu ya, maksimal satu gitu. Kalau udah di atas satu itu ini dari rasio utang sih itu cukup berbahaya. ROE juga demikian. Kalau ROE itu apabila 15% ya, itu berarti ini udah stabil, udah cukup bagus nih emiten gitu. Tapi nanti akan kita komparasikan dengan rasio yang ada di industrinya. Itu ada di sisi kanan ini ya guys ya. Nanti akan kita ulas. BVS-nya 0,85. Kita memilih emiten itu jangan sampai rasionya itu lebih dari 2, toleransi 2,5. Ya maksimal 3 lah mungkin. Oke, jadi itu BVS-nya 1 sampai 2 ya gitu. Kalau misalnya di bawah 1 gimana Mas? Ya bisa aja gitu. 0,85 itu itu dekat ke 1. Yang penting jangan sampai minus sih. Pairnya, oke, pair 2 sampai 13 kali. Toleransi 15 kali gitu, guys. Jadi menurut saya ini masih masih menarik sebenarnya untuk saham PNLF ini sendiri dan IPS-nya ini kan 5583. Semakin tinggi IPS itu semakin bagus gitu. Artinya untuk memproyeksikan harga ke depannya itu semakin menarik lah saham ini. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, lanjut. Oke, di sini ada sisi value analyzer ya. Ini yang fitur terbaru dari RHB Tradesmart gitu di fitur Arunya ya. Ini kalau kita bicara tentang PEG rasio itu kan maksimal satu, lebih dari satu dianggapnya overvalue, kurang dari satu dianggapnya undervalue. Dalam hal ini seperti itu yang teman-teman ketahui, PNLF ini sendiri kan 0,88. Artinya apa? Itu masih undervalue. Nilai sahamnya masih di bawah gitu ya kan. Jadi kita ketahui ini harga sahamnya sekarang 710, value-nya berapa? Nah, kalau berdasarkan value estimation fair value-nya, estimationnya ya berdasarkan BG ratio ini, harga saham PNLF ini sendiri atau nilainya itu sekitar 1024,34 ya, 1024,34. Sedangkan menurut industrial value estimation-nya itu di kisaran 2087,74. Seperti itu guys. Jadi ini jauh banget ya
Saat ini masih harganya 710. Ini closing di tanggal 20 Oktober ya guys ya, 2022. Oke. Nah, kira-kira ini berlakunya sampai kapan? Nah, berlakunya nanti akan saya coba untuk sedikit memberikan referensi aja ya gitu. Tapi sekali lagi ini disclaimer on teman-teman. Oke. Oke, lanjut. Sini ada partitioning ratio juga di sini. Kita akan membandingkan antara rasio si emiten dengan rasio industrinya gitu. Contoh, setelah kita tahu itu tadi range-nya 2 sampai 12 kali, 13 kali atau toleransi sampai 15 kali untuk rasio pair-nya ya kan dan sebagainya tadi. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita memastikan jangan sampai rasio-rasio emiten tadi itu jauh lebih tinggi dibandingkan rasio industrinya. Boleh lebih tinggi tapi jangan terlalu jomplang guys. Oke? Lanjut. Oke, di sini kita ada pair ya. Di sini ada pairnya. Sebentar. Di sini ada pair. Oke. Sini pairnya yaitu 12,63 ya. Ini nggak beda, tapi nggak begitu jauh kok. Seharusnya sih ini update sih seharusnya. Oke, lanjut. Untuk yang pair dari si industrial kan itu 62,31. Jauh banget ya. Jauh banget di atas si rasio emitennya. Artinya ini tentu aja ini masih menarik lah saham ini untuk dilirik dari sisi rasio pairnya atau partitioning rasionya seperti ini ya kan. Lanjut kita ke BBV-nya. BBV-nya juga 0,85, 0,84 ya. Ini masih 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 relevan lah untuk kita lirik. Sedangkan industrinya itu 2,32. Masih di bawah rasio industrinya. Oke, maksimal kan 2, toleransi 2,5. Bahkan ini masih di bawah 2,5 ya, yaitu 2,32 si rasio industri dari PNLF ini sendiri. Berikutnya ROE-nya. Nah, ROE-nya ini menarik 6,68% dibandingkan atau versus 4,03. Ini di atas rasio industrinya si rasio emiten. Artinya apa? Pertama, kita bisa mengasumsikan bahwasanya saham ini bisa dibilang dia market leader lah ya atau leader bisnisnya di sektor bisnisnya gitu. Jadi ya bisa dianggap seperti itu salah satunya sih salah satunya gitu. Tapi kalau misal terlalu tinggi, jomplang gitu ya, jomplang banget tuh dari rasio bisnisnya ini kita harus sedikit hati-hati karena mungkin kalau koreksi dia bisa liar banget ya kan atau juga bisa dikategorikan semisal nanti ada corporate action biasanya sih Rakisu ataupun apa stock split. Nah, ini untuk para trader ini harus benar-benar diperhatikan. Kalau untuk investor sih, kalau dia di atas 15% sih ini cukup cukup menarik gitu. Artinya stabil. Apalagi kalau rasionya itu stabil di atas 15%. Itu tentu menjadi salah satu pilihan saham yang menarik untuk diperhatikan atau bahkan dikoleksi. Disclaimer on. Oke, Oke lanjut. Debt equity ratio versus industrinya ya 0,18 dari emiten dan industrinya yaitu 3,23. Jauh banget di bawah standar yang kita harapkan dan juga jauh banget di bawah rasio industrinya 3,23 ya kan. Nah, kalau standar kita kan maksimal satu nih ya kan. Jadi PNLF ini masih sangat menarik untuk kita perhatikan guys gitu. Ingat disclaimer on ya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe-nya. Juga bagi yang belum subscribe ya ditekan tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya. Bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan hajat teman-teman semua dikabulkan. Oke lanjut. Dengan IPS 55,83 dan Price-earning ratio 12,72, berapakah proyeksi harga saham PNLF ini sendiri, teman-teman? Maka kalau saya kalkulasikan ya, estimasi saya yaitu di harga Rp837,45 per lembarnya. Jadi target berikutnya dari saham PNLF ini sendiri yaitu Rp837,45 per lembarnya nantinya. Seperti itu guys, oke? Itu saja dari saya di konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya. Dan tinggalkan komen kalau ada ide atau usulan sama apa yang akan kita coba analisa nantinya. Dan tunggu selalu update dari konten video dari saya. Dan jangan lupa buat teman-teman apabila mau membuka rekening investasi atau trading ya saham, silakan hubungi saya di kontak deskripsi itu sudah ada WA saya di situ dan juga nanti silakan ikuti alurnya di kolom deskripsi juga silakan. Oke itu saja dari saya. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Selagi saran saya tetap berkomunikasi, berkonsultasi dengan para praktisi di pasar modal. Tujuannya apa? Untuk menghindari resikonya yang ada di pasar modal ya kan terutama untuk teman-teman yang baru masuk di pasar modal. Oke, itu saja. Terima kasih. Happy lucky, happy trading and happy investing. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita ketemu lagi di konten berikutnya.